Tuhan itu nggak replace, Tuhan itu suka repair. Kalau saya ngaku, Pastor Edwin, itu bukan malah menghancurkan pelayanan saya. Bukankah itu malah saya nanti akan dihakimi? Apalagi saya udah ngaku terus saya vakum lagi. Pelayanan itu juga bikin sukacita loh, Jo. Oh, harusnya. Apalagi sekarang ini makin dekat sama hari Natal dan tahun baru. Wah, keramaian gereja itu lebih kerasa daripada hari-hari biasanya. Betul. Ada yang dekor, ada yang persiapan untuk choir, nyanyi. Aduh. Gitu, jadi happy-happy. Boleh Walaupun emang choir? di tempat saya sih boleh. Boleh. Jaga jarak tapi ya. Tempat saya kayaknya. Jaga jarak kurang lebih 50 meter lah. Di rumah masing-masing. Di rumahnya masing-masing. Tapi kerasa banget lah ya keramaian dan hiruk pikuk di gereja semakin dekat sama hari Natal. Tapi ngomongin soal pelayanan, Ju. Kenapa, Tan? Kita lebih deep ya nih ya Sobat Raida. Tetap pelayanan, bahkan aktif di dunia pelayanan. Tapi juga masih keterikatan. Keterikatan apa maksudnya? Dosa. Bukan keterikatan hutang ya. Kalau hutang mungkin sebagian orang sedang menyelesaikan dan berjuang hari-hari ini, tapi ini dosa. Entah itu keterikatan tentang hal materi, semua diuangin, mau pelayanan cuman gara-gara PK, atau apa namanya, kenapa sih Pak kaget Pak? Nggak apa-apa. Kan kenyataan ada yang begitu. Gimik barusan. Keterikatan yang lain mungkin ada Pak? Ada mungkin dosa-dosa yang seksual. Iya benar. Maka dari itu kita akan kupas tuntas hari ini. Bersama siapa Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Edwin Yahya. Shalom Pastor Edwin. Shalom. Shalom Pastor, halo. Sobat Yahtera Yuda juga apa kabar semuanya? Kabar baik, luar biasa. Terakhir kita ngobrol ketika Pastor Edwin di mobil. Saya masih ingat 30 hari yang lalu. 2 minggu yang lalu di tempat ya. Hah? Di tempat mana? Tempatnya beliau. Oh, iya. Perjalanan ternyata ya. Sekarang kok Edwin udah pindah ke Semarang. Ya nggak gitu sih Jo. Nggak gitu ya? Masa jauh banget 2 minggu perjalanannya? Itu kebetulan aja lagi di mana sekarang ada di Semarang. Bagaimana kabarnya Pastor Edwin, baik? Luar biasa, baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih sudah join di Bahtera Yuda FM hari ini. Kita bahas tentang dunia pelayanan, tapi ada orang yang masih ada di dunia pelayanan juga, tapi juga masih keterikatan. Lebih baik, nah ini kalau Pastor Edwin yang melihat yang ada di lapangan, lebih baik vakum dulu atau tetap lanjut pelayanan dengan kondisi kita masih atau terikat. Iya, orang yang masih keterikatan, karena kan pertimbangannya banyak Pastor Edwin. Kalau vakum nanti malah menjauhkan diri dari komunitas rohani, malah tambah parah. Kalau vakum nggak ada PK dong. Kenapa ngobrolin soal PK terus sih Pak? Duh, ini ada Pastor Edwin loh. Lebih baik vakum atau lanjut nih Pastor? Kalau menurut pandangan Pastor Edwin? Ya masalahnya begini dong. Gimana kita mau melayani kalau kita sendiri masih perlu dilayani? Iya dong. Iya. Oke. Kita sendiri yang perlu dilayanin kan. Kalau misalnya kita ternyata kedapatan masih ada keterikatan, tentunya yang terikatan dalam hal ini adalah ada sangkut pautin dengan dosa ya, yang terikat dengan dosa gitu loh. Ya karena kita melayani kan kita mengimpartasikan sesuatu, ya kan, kepada yang kita layani. Permasalahannya apa yang mau bisa kita impartasikan kalau kita sendiri ternyata masih kosong, kita sendiri juga masih perlu dilayani gitu loh. Jadi sama halnya juga ketika kita melayani, mungkin kita bisa kelihatan oke, kita kudus di panggung, di mimbar, tapi kenyataannya di kehidupan sehari-hari nggak seperti itu. Berarti kan sama aja munafik kan. Oke, baik. Nah, padahal 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 kan berkata begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Dengan muka tidak berselubung. Artinya apa? Ya kita harus apa adanya. Di depannya seperti itu, di belakangnya sama aja gitu loh. Permasalahannya kalau kita bermuka dua dalam pelayanan kita, karena kita masih ada keterikatan, yang ngapain juga, akhirnya nggak akan jadi berkat, malah akan apa ya, buat kita sendiri juga akan semakin menjerumuskan, semakin dalam gitu loh. Oke, baik. Tapi bagaimana dengan statement seperti ini, Pastor Edwin? Nggak semua orang kan sempurna. Nggak semua orang yang naik di panggung orang yang suci. Pasti semua orang juga bermasalah akan dosanya. Kalau mau cari yang sempurna, malaikat aja suruh turun. Waduh, itu repot juga nih. Nah, kalau seperti itu statementnya gimana untuk kita bisa kasih pengertian? Iya, tapi kan, atau gimana Pastor Edwin? Nggak semua orang sempurna. Iya, betul, nggak semua orang sempurna. Tapi permasalahannya begini. Kalau saya pribadi, prinsip saya untuk bicara masalah pelayanan itu sesuatu yang nggak bisa dibuat main-main, karena pelayanan itu bukan hal-hal yang coba-coba atau hal yang sambil lalu aja, karena ketika kita bisa melayani Tuhan, yang dimana Tuhan kita yang kita layani itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kudus, Tuhan yang hebat, maha kuasa, dan ketika kita dapat kehormatan untuk bisa melayani Tuhan, itu kan berarti kan
nggak main-main ya. Makanya kita pun juga harus well prepare gitu dalam kehidupan pribadi kita ketika kita mau melayani Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia sudah memberikan yang luar biasa juga buat kita. Nah, makanya persiapan-persiapan yang harus kita berikan dalam kehidupan kita ini adalah juga termasuk dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena ternyata persembahan yang terbaik kan adalah bicara tentang kehidupan kita, kan tentang hati kita. Sekali lagi, kalau pelayanan tidak lahir dari hati yang kudus, nggak lahir dari hati yang tulus, ya buat apa gitu kan? Betul, nggak akan bisa memberkati orang lain. Baik. Ya. Ini kuncinya ya Sobat Rida. Dan sebenarnya topik kali ini bukan untuk wah berarti saya harus nunggu kakak rohani saya negur saya dong. Enggak dong. Lebih baik kita sadar diri gitu ya. Sadar bahwa kapasitas kita memang sedang ada dalam posisi kita harus bereskan dulu. Betul. Dosa kita dulu, baru kita nanti akan terjun ke dunia pelayanan seperti itu ya Joy ya. Buat yang nggak merasa, yang bebal, buat yang nggak merasa ya tinggal nunggu waktu saja sampai merasa, kan begitu. Mari lunakan hati, Sobat Rida, sadari diri. Oke, kita masuk ke step selanjutnya mungkin, Pastor Edwin. Kalau misalnya, saya sudah sadar saya masih ada keterikatan. Iya. Nah, keterikatan ini, haruskah kita minta tolong orang lain, mungkin kakak rohani kita, bantu dong doakan untuk saya lepas dari keterikatan ini, atau saya doa sendiri aja deh sama Tuhan, beres? Kalau minta tolong sama orang lain takut malu. Nah, apalagi itu kan aib bicaranya. Bener, iya kan? Bener. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 kan bilang bahwa awal daripada pemulihan adalah keterbukaan kan. Ada pengakuan gitu loh. Nah, permasalahannya begini loh, Nathan sama Jonathan, mengaku dosa kepada Tuhan itu mudah karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, cuma kita sama Tuhan. Tapi permasalahannya kita perlu juga mengaku dosa kepada orang-orang sekitar kita. Makanya kita butuh yang namanya mentor, kita butuh yang namanya bapak rohani, kita butuh namanya pagar-pagar dalam kehidupan pribadi pelayanan, apalagi dalam kehidupan pelayanan kita ya gitu loh. Saya pribadi pun juga ada bapak rohani, saya juga ada mentor-mentor yang saya juga mempercayakan kehidupan saya kepada mereka. Saya akan terbuka seterbuka-terbukanya kepada mereka. Supaya apa? Supaya saya sadar bahwa supaya hidup saya ini juga terpagari gitu loh. Makanya ada orang-orang yang saya percayakan kehidupan saya kepada mereka supaya mereka juga bisa menjadi pagarnya saya. Makanya kalau bicara mengaku kepada Tuhan itu mah semua orang bisa gampang, tapi kita perlu juga mengaku kepada orang-orang sekitar kita. Itu indikasi daripada kita mau benar-benar diubahkan. Wow. Gitu. Wow. Ini butuh kebesaran hati begitu ya. Dan memang kalau memang kita merasa waduh. Saya tadi sempat ngobrol sama Jonathan kan. Bisa saja kan Pastor Edwin ya, Tuhan kalau minta kita benar-benar mau berubah gitu ya dan mohon kekuatan sama Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang menguatkan kita. Begitu ya Pastor Edwin ya? Iya. Betul sekali. Baik, tapi masalah terjadi lagi. Kalau misalnya kita bicara kasus yang selanjutnya nih, Pastor. Kita udah pelayanan dan memang udah cukup lama, begitu ya. Lalu juga jemaat dengan kondisi saya masih keterikatan, jemaat pun masih diberkati kok sama performa saya. Misalnya suara saya masih oke kok. Lalu penyembahan saya juga masih panjang, misalnya kalau misalnya bicara soal durasi. WL ya? Ya kalau misalnya WL ya, kalau misalnya ini WL, kebetulan saya kan ada di bidang itu, jadi saya mungkin ngertinya di situ. Nah, kalau saya ngaku, Pastor Edwin, itu bukan malah menghancurkan pelayanan saya. Bukankah itu malah saya nanti akan dihakimi? Apalagi saya udah ngaku terus saya vakum lagi. Nah terus strategi yang baik dan benar seperti apa, Pastor Edwin, kalau kita mau bereskan dulu deh keterikatan saya, tapi saya takut dihakimi di satu sisi. Gimana Pastor Edwin? Mana yang lebih penting, kegiatan sibuknya pelayanan kita atau perubahan hidup kita yang menjadi semakin lama semakin seperti Kristus? Itu yang paling utama. Ya kan, itu agenda utama kan kita itu kan sebetulnya. Kenapa sih gue jadi orang Kristen? Kenapa gue percaya kepada Tuhan? Kenapa gue percaya kepada Yesus? Kenapa gue mau bertobat? Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita ini punya agenda utama dalam hidup kita. Setelah kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi kita ini punya satu agenda yang luar biasa, di mana ada satu kerinduan Bapa supaya kita ini kembali kepada rancangan Tuhan yang awal terhadap manusia, yaitu serupa dan segambar dengan Dia. Makanya yang kita bangun, yang kita kejar adalah keserupaan dengan Kristus. Sementara ketika keterikatan itu masih ada dalam hidup kita dan kita nyaman dengan keterikatan itu dan kita simpan keterikatan itu, bukan menuju kepada keserupaan, tapi justru malah semakin jauh kan, gitu. Permasalahan seperti itu. Nah, makanya mana yang lebih penting sekarang ini? Yang mau kita perjuangkannya apa? Apakah kita mempertahankan kegiatan pelayanan kita yang kita anggap ini penting, atau
keserupaan dengan Kristus yang lebih penting. Nah, masalahnya begini, kadang-kadang kita nggak siap untuk dihakimi. Permasalahannya begini, gereja kadang-kadang juga harus bertobat. Iya. Gereja harus menjadi sebuah komunitas yang siap untuk menerima kondisi orang seperti apapun, kondisi orang seperti apapun. Karena gini, Tuhan itu nggak replace, Tuhan itu suka repair. Dia nggak ngebuang orang, tapi dia memperbaiki orang. Bukankah itu sebenarnya tujuan gereja, ya kan? Gereja ini bukan tempat-tempat yang orang semuanya kudus dan ketika masuk di situ harus sudah kudus semuanya, enggak dong. Gereja ini adalah satu wadah, satu tempat, satu komunitas yang mereka siap untuk belajar bersama-sama, yang notabene yang di dalamnya ada terdiri dari berbagai macam orang, yang baik, yang tidak baik, yang jahat, yang penjahat, semuanya ada di situ, tapi dengan satu komitmen untuk mau belajar menjadi lebih baik lagi dan mau belajar untuk lebih mengalami Tuhan lagi. Makanya gereja harus siap sebetulnya. Nah, dari dalam hal ini gereja bukan jadi satu wadah yang untuk menghakimi, tapi satu wadah yang untuk mensupport, memberikan support yang terbaik lewat komsel-komsel mungkin kan? Ya kan? Karena keseharian itu lebih penting kan sebetulnya. Kalau hari Minggu kan cuma celebrate aja nih, ya kan? Celebrate mah semua bisa kelihatan baik gitu kan. Tapi permasalahannya ketika keseharian itu, daily church itu terjadi, ada gereja sehari-hari yang kita lakukan, ada komsel, lewat macam-macam itu. Disitulah wadah yang terbaik sebetulnya untuk gereja ini siap, bukan replace orang, tapi repair, memperbaiki gitu loh. Supaya feeling kita kalau masuk gereja gitu ya, nggak kayak masuk pengadilan, hakimnya banyak banget. Hakimnya banyak banget nih, apalagi di atas panggung biasanya kan, ya kan hakim kan di depan. Kayak gitu misalnya, hakimnya banyak banget, saya jadi takut gitu ya. Ini yang bikin dosa kemarin nih, saya nggak tahu nih. Kan kita harus jadi terang dan garam ya. Terang itu menerangi bukan menyilaukan. Ya kan nanti kalau kita silau malah nggak ada orang yang dekat sama kita. Ya berarti kan? bener ya, Pastor Edwin. Saya pernah dengar satu quotes yang bilang gereja itu adalah gereja itu bukan tempat pameran, memamerkan orang-orang yang sudah kudus, tetapi gereja itu adalah sebuah rumah sakit di mana orang yang berdosa diubahkan kehidupannya. Bener ya? Yes. Betul sekali. Wow, ini kunci ya. Dan pesan buat kita semua, sebenarnya obrolan ini langsung mencakup banyak pihak begitu ya. Kita nggak menghakimi lo ya. Tidak ya, tapi buat Anda pun yang mungkin merasa bahwa saya kayaknya juga seneng nih menghakimi orang yang benar-benar keterikatan gitu ya. Saya harus bertobat nih. Nah, ini diketuk lagi nih pintu kita gitu ya. Bukan hanya mereka-mereka yang ada di dunia pelayanan dan masih keterikatan gitu ya. Ini buat kita semua Sobat Raida. Silakan Ju. Kesimpulan Ko Edwin untuk topik kita hari ini, rutin pelayanan tapi masih keterikatan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bereskan? Silakan. Pindah gereja aja. Supaya kelihatan baru lagi. Enggak. Silakan Pastor. Ya, kita melayani Tuhan yang baik dan setia. Dia ini tangannya selalu terbuka. Jadi ketika kita sadar bahwa masih ada hal-hal yang harus kita rubah, yang harus kita buang dalam hidup kita, ya ada baiknya ayo kita mulai terbuka dan kita mengaku dan kita bertobat. Artinya ya kita meninggalkan, ketika kita tahu itu tidak baik, kita harus tinggalkan kebiasaan lama kita, kehidupan lama kita. Dan buat untuk melakukan hal itu kita perlu keterbukaan gitu. Karena awal daripada pemulihan adalah keterbukaan, terbuka kepada Tuhan udah pasti. Tanpa kita terbuka kan Tuhan juga pasti tahu, ya kan? Tapi kita juga perlu terbuka kepada orang-orang di sekitar kita yang bisa kita percaya, yang kita anggap mereka ini akan bisa membimbing kita, mengarahkan kita, mendoakan kita untuk memberikan support yang terbaik ke dalam kehidupan pribadi kita untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu loh. Jadi memang komunitas itu penting ya, komunitas yang sehat, komunitas yang sadar betul bahwa komunitas itu ada bukan untuk mereplace orang tapi untuk memperbaiki orang ya. Lewat komunitas itu ada banyak orang-orang yang diubahkan, ada banyak transformasi terjadi gitu loh. Makanya nggak cuma sekedar bicara tentang berlomba untuk kudus-kudusan, ya kan? Tapi kita berlomba untuk berubah menjadi lebih baik lagi sebetulnya gitu. Yes, seperti itu. Tapi nanti saya jadi ingat nih. Silakan. Kayak Paulus ya, Paulus terhadap jemaat di Galatia
Jemaat Galatia itu kan punya kasus ketika mereka sudah mengalami anugerah Tuhan, tapi mereka itu menyanyiakan anugerah Tuhan dengan kehidupan mereka. Sampai ada satu statement dari Paulus yang berkata begini, aku ini sampai rela ya mau merasakan sakitnya melahirkan kembali. Luar biasa ya. Wow. Jadi jemaat jemaat Galatia yang sudah dilahirkan itu sampai Paulus sampai ngomong ini, aku mau mengandung lagi, mengandung lagi dan melahirkan kembali walaupun sakit gitu ya. Sampai kapan? Ya sampai kamu benar-benar ngalami perubahan yang terjadi dalam kehidupan kamu gitu loh. Ini Paulus luar biasa banget gitu loh. Baik, ini pesan penting buat kita semua ya. Tapi nanti dari obrolannya atau dari pesannya Pastor Edwin bisa disalahartikan loh Pastor. Nanti kan Pastor Edwin tidak disuruh mereplace, jadi saya nggak perlu digantikan pelayanan sama yang lain dong. Tapi ini urusan pelayanan beda kan. Urusan pelayanan itu kita memberi sesuatu pada jemaat. Kalau memang kita masih belum beres, apa yang kita berikan? Seperti itu yang Pastor Edwin pengen jelaskan, begitu ya Pastor ya? Ya, kan harus mentoring kan, harus ada mentoring, harus ada pendampingan. Iya. Ya kan? Bukan di replace mungkin ya. Sekali pembapaan itu penting sekali. Yes. Bukan di replace, masuk di barisan cadangan dulu mungkin. Nanti kalau udah siap naik lagi. Enggak lah, karena pelayanan bukan masalah panggung lah. Itu dia kuncinya ya. Ntar kadang-kadang tuh gini loh Sobat Raida, kita harus sadar bahwa perubahan diri kita lebih penting gitu ya daripada di panggung pelayanan. Takutnya ntar kalau pas di surga nanti drummer masuk surga, ini WL kemana nih? Kok nggak ada nih? Ternyata dalam kehidupannya nggak berubah. Ada di dunia pelayanan tapi nggak perlu melakukan perubahan kehidupan gitu kan. Jadi ya gitu-gitu aja, nggak ketemu akhirnya di kekekalan. Repot juga kan ya. Narasumber kami Sobat Raida, Pastor Edwin, ada Instagram yang bisa di follow di mana? Anda bisa follow di @edwinyahya ya, Edwin Yahya disambung. Saya sangat tertarik ya untuk lihat setiap story kalau Pastor Edwin lagi story. Saya klik nih. Apa nih kalau boleh tahu? Kayaknya kalau sekarang lagi hunting makanan Semarang nih. Oh iya. Oh gitu ya Pastor Edwin ya. Dulu kan sempat kopi kalau nggak salah ya. Silakan di follow ya Sobat Raida di sana ya. Pastor Edwin, ini pesan yang baik buat setiap kita, bukan hanya buat yang pelayanan saja, tapi buat yang mau terjun dalam dunia pelayanan. Setuju. Baik dalam gereja sebagai kita kehidupan berjemaat juga penting untuk tidak saling menghakimi begitu ya. Dan untuk yang pelayanan untuk bisa sadar dan berbesar hati untuk boleh kalau misalnya ada keterikatan, ada masalah yang harus dibereskan. Mari dibereskan dulu. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.